Komisioner KPU almarhum Firyan pun juga dipanggil untuk kasus ini. Padahal sudah meninggal. Masalahnya kata teman-teman, ini KPK mau melakukan serius dengan kasus ini atau mau main jelangkung gitu loh. Demikian sidang perkara pra-peradilan nomor 5 kita tunda pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2025 dengan agenda memanggil kembali termohon. Demikian sidang ditutup. Kita jangan berprasangka buruk lah terhadap KPK. Mari kita hormati, mungkin mereka terlalu sibuk sehingga belum sempat hadir. Ya, pra-peradilan dikatakan oleh para penasihat hukum kami merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang yang menyandang tersangka. Sehingga hak itu digunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, kami akan sampaikan argumentasi hukum berdasarkan bukti dan model. Kami semuanya optimis, kami yakin, ya, kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kita punya tim, gitu. Ibarat kata ini pembuktian secara formil kita sudah siapkan. KPK meyakini bahwa proses penyidikan termasuk penetapan tersangka Saudara HK sudah prosedural, profesional, dan proporsional. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara. Sidang perdana pra-peradilan Hasto Kristianto hari ini ditunda. Penundaan lantaran KPK tidak hadir. Kuasa hukum mempertanyakan bukti permulaan dalam penetapan kliennya sebagai tersangka. Sementara KPK absen karena mempersiapkan materi sidang. Namun KPK yakin telah mengantongi bukti yang cukup untuk menjerat Hasto Kristianto sebagai tersangka. Bersama saya Davi Pratama, inilah Rakyat Bersuara. Seperti biasa, pemirsa, saya langsung undang ke panggung Rakyat Bersuara. Yang pertama ada Mas Guntur Romli, politisi PDI Perjuangan. Apa kabar Mas Guntur? Silakan. Berikutnya hadir pula di panggung Rakyat Bersuara ada Inang Irma Huta Barat, politisi. Luar biasa. Selamat malam. Kabar Mas Davi, duduk di mana saya? Baik, silakan. Terima kasih. Ya, selanjutnya pemirsa, hadir pula pengamat politik Bang Emrus Hyombing. Selamat malam, Bang Emrus. Silakan, Bang Emrus. Terima kasih. Selanjutnya saya undang kembali ada ex penyidik KPK Mas Yudi Purnomo. Silakan naik ke atas panggung, Mas Yudi. Salaman dulu. Ini Mas Yudi, mikrofonnya, senjatanya, jangan lupa. Silakan duduk. Dan berikutnya juga sudah hadir di tengah-tengah mahasiswa di floor ada Bang Martin Simanjutak. Namun sebelum itu saya panggil ke atas panggung Bang Patra Mzen, silakan. Selamat malam Bang Patra. Hampir lupa saya. Selamat malam Bang Patra. Luar biasa, sehat-sehat. Silakan duduk Bang Patra.
Nanti juga akan bergabung bersama kita pemirsa Bang Martin di situ, tapi nanti kita juga akan mengundang Bang Boyamin Saiman dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia yang sedang dalam perjalanan. Oke. Saya ingin pertama saya ingin mengetahui apa yang terjadi dalam persidangan hari ini yang tadi ditunda. Bang Patra, saya berikan kesempatan kepada Anda untuk menceritakan tadi seperti apa. Terima kasih Bang Davi atas kesempatannya. Jadi sesuai dengan relas panggilan sidang untuk sidang perdana permohonan pra peradilan itu semestinya hari ini. Kami hadir pagi, lalu tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, sidang dibuka dan tentu saja hakim meminta legal standing, lalu kami sampaikan surat kuasa dan juga dokumen untuk untuk permohonannya. Nah pada hari itu, pada tadi pagi, ya, Pak Hakim juga menyampaikan ada surat permohonan dari pihak KPK yang memohon penundaan selama 3 minggu. Kebetulan saya yang ke depan membaca surat permohonannya. Nah permohonannya ini 3 minggu tetapi Pak Hakim menunda sampai tanggal 5 Februari itu. Anda kecewa? Gimana tanggapan Anda tentang alasan yang diberikan oleh KPK? Ya kalau nggak datang aja, nggak usah pakai alasan kan gitu. Alasannya mempersiapkan berkas katanya, masih ada yang belum siap. Ya nanti kan tanggal 5 dipanggil kan, di sidang diminta hadir lagi kan. Oke. Saya ke Mas Yudi. Mas Yudi, penundaan dengan alasan mempersiapkan berkas, kemudian mempersiapkan administrasi dan lain sebagainya. Tanggapan Anda? Ya saya pikir ini kan bagi saya di KPK yang berpengalaman ya, ketika ada tersangka yang melakukan pra peradilan memang lebih ke masalah teknis ya. Bahwa nanti kan yang maju ke sidang itu kan bukan langsung penyidiknya yang sudah memahami perkaranya dari A sampai Z, tetapi dari teman-teman yang ada di Biro Hukum yang diberikan kuasa oleh pimpinan KPK, di mana tentu ya saya melihat ya KPK saya pikir ya agak serius ya dalam menangani kasus ini ya, bagaimana mereka sebenarnya meminta penundaan waktu 3 minggu tetapi ya hakim hanya memperbolehkan ataupun mengabulkan hanya 2 minggu. Artinya di 5 Februari. Saya pikir mungkin permohonan dari pihak Pak Hasto itu banyak ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang banyak hal yang harus dilengkapi ya dalam sisi administratif ya. Yang pertama itu kan terkait dengan alat-alat bukti ya, kemudian barang bukti yang nanti akan dilegalisir ya, termasuk BAP yang digunakan oleh KPK ketika menetapkan Pak Hasto sebagai tersangka, sebagai keterangan saksi gitu kan. Begini Mas, kemudian juga tentu penyidik akan menjelaskan kepada teman-teman di Biro Hukum terkait dengan perkara ini. Jadi saya pikir ketika hakim pun ya mengabulkan ya sama seperti Bang Patra ya kita tunggu saja di tanggal 5 Februari seperti apa jawaban dari pemohon, karena saat termohon ya, karena saat ini ya kita pun juga belum bisa membahas terlalu dalam ya, karena dari pemohon pun belum membacakan permohonannya. Kalau sudah membacakan kita bisa melihat nih celah-celah apa yang akan digunakan atau yang bisa dilakukan oleh KPK untuk memperkuat keyakinan supaya permohonan dari Pak Hasto itu ditolak dan KPK bisa menang. Seperti itu. Oke, tapi pertanyaannya kemudian begini, bukankah KPK telah mengantongi bukti begitu kan? KPK kan yakin sudah ada bukti permulaan. Kemudian masyarakat juga bertanya, apakah butuh waktu selama itu untuk mempersiapkan kemudian hadir di sidang pra peradilan? Ya kalau bagi saya memang itu yang harus disiapkan oleh KPK. Tadi saya sampaikan bahwa nanti yang maju kan bukan penyidik KPK-nya. Kalau penyidik KPK-nya mudah gitu kan. Termasuk tadi saya katakan harus ada legalisir juga. Legalisir kaitannya dengan administrasi berarti? Administrasi, karena nanti akan diserahkan kepada hakim. Ya, kan biasanya permohonan pra peradilan itu kan supaya penetapan tersangka itu kan gugur terkait dengan apakah KPK mempunyai 2 alat bukti yang cukup.
Ya. Nah, nanti KPK akan membawa semua alat bukti yang mereka miliki. Ya, itu yang menurut saya kan selama ini strategi KPK biasanya ya nggak semua alat bukti disampaikan di pengadilan gitu ya. Nah, saya berharap bahwa untuk kali ini ya KPK harus bertarung secara sungguh-sungguh dan serius ya, semua alat bukti yang terkait dengan Pak Hasto sampaikan saja di pengadilan bahwa ini loh yang kami miliki. Karena kan sidang pra peradilan ini kan terkait dengan formil. Ya, kita berharap KPK kan belajar dari kesalahan dari kesalahan 2 kali kekalahan di pra peradilan sebelumnya. Ya, bagaimana itu menurut saya menjadi cambukan bagi KPK. Karena pernah kalah, jadi harus lebih berhati-hati, begitu. Berhati-hati dan serius. Itu. Oke, baik. Saya ke Gus Guntur, silakan. Tanggapan Anda ketika tadi alasan KPK belum mempersiapkan dan butuh waktu untuk mempersiapkan? Ya, terus terang kami dari PDI Perjuangan itu kecewa. Kecewa karena KPK itu tidak seperti klaim yang mereka lontarkan bahwa mereka sudah memiliki bukti yang cukup untuk mentersangkakan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Terus terang panggilan Pengadilan Negeri Selatan itu jam 9. Kami sudah di sana itu jam 8:30. Kemudian kami dikabarkan jam 9 bahwa ada rapat dari hakim dan kami hormati dan persidangan itu akan dimulai jam 10. Jam 10 tepat benar dimulai, ternyata dari pihak KPK itu tidak datang. Dan mereka telah memberikan surat permohonan, tapi surat permohonan itu tidak ditembuskan kepada kami. Anda tidak tahu? Nggak ada. Kami nggak ada. Jadi kami terus terang sangat kecewa dan kami semakin yakin bahwa klaim KPK terkait dengan alat bukti untuk mentersangkakan Mas Hasto itu benar-benar tidak cukup. Karena kalau mereka sudah yakin dengan alat bukti itu, maka semestinya mereka hadir. Dan terkesan KPK itu tidak menghormati pengadilan. Ini bagi kami ya. Bagi partai politik. Karena hakim itu sudah datang, kemudian dari pemohon semuanya sudah datang, tapi dari KPK itu hanya mengirimkan surat. Jadi pengadilan itu bagi kami bukan kantor pos yang bisa menembuskan surat-surat. Seharusnya kalau bagi kami, kalau KPK punya itikat yang baik, mereka paling enggak mengirimkan utusan atau kuasa hukumnya untuk menjelaskan kenapa mereka tidak datang. Karena hakim itu sudah membuka sidang bagi kami. Dan itu resmi, sidang dibuka, pemohon juga kuasa hukumnya sudah hadir semuanya di situ. Dan kami sangat menunggu apa yang menjadi persoalan pentersangkaan kepada Sekjen PDI Perjuangan. Nah, ketika KPK tidak hadir dan terkesan menghina pengadilan dengan hanya mengirimkan surat, tidak datang mengirimkan sidang waktu itu, jadi terkesan kami melihat KPK bermain-main dengan proses persidangan ini, maka kami semakin tidak yakin bahwa KPK itu punya bukti. Kalau benar KPK punya bukti untuk mentersangkakan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto, paling enggak mereka datang. Atau memberikan alasan kenapa mereka tidak datang. Karena kami melihat jangan-jangan KPK memang tidak punya bukti. Jadi Mas Hasto itu ditersangkakan dulu, kemudian baru saksi-saksi dipanggil untuk mencari-cari yang disebut dengan bukti. Sampai saksi yang meninggal pun, ya mohon maaf, ya Komisioner KPU almarhum Firyan pun juga dipanggil untuk kasus ini. Padahal sudah meninggal. Masalahnya kata teman-teman, ini KPK mau melakukan serius dengan kasus ini atau mau main jelangkung gitu loh. Karena orang sudah meninggal. Gimana kalau nanti dipanggil 2 kali? Apakah mau dipaksa, mau datang ke makamnya, itu kan? Dengan saksi yang sudah meninggal. Dan ternyata tidak hanya 1 kali. Kami baca tahun 2016 KPK juga melakukan hal yang sama. Memanggil saksi yang sudah meninggal. Tahun 2023 pun juga memanggil saksi yang sudah meninggal. Jadi kami lihat kayaknya KPK memang mengada-ngada mentersangkakan Mas Hasto Sekjen PDI Perjuangan. Kemudian melakukan setelah tersangka baru melakukan penggeledahan. Mendramatisir, menggeledah rumahnya Mas Hasto. Ternyata yang didapat hanya flash disk kecil sama buku catatan kecil yang kemudian mereka masukkan ke dalam sebuah koper besar. Seakan-akan mereka mengambil hal yang banyak dari rumahnya
Mas Hasto Kristianto. Jadi kami melihat bahwa di situ KPK tidak memiliki etikat yang baik untuk menghormati proses pra-peradilan. Karena ketika kami sebelum ini dikatakan, ayo dong ajukan prapit, ayo dong pra-peradilan. Ternyata setelah pra-peradilan kami mohonkan, KPK responnya seperti itu. Jadi seakan-akan kami melihat mereka tidak menghormati proses pengadilan, hanya mengirimkan surat dan suratnya tidak ditembuskan kepada kami. Dan Anda semakin ragu ya KPK punya bukti ya? Semakin ragu dan melihat KPK itu melihat pengadilan kok kayak kantor pos gitu, menembuskan surat. Itu kalau bagi kami. Itu aja. Terima kasih. Mas Yudi, silakan. Kayak kantor pos katanya ini. Mengapa tidak mengirimkan utusan yang hadir minimal di dalam persidangan, kemudian menyampaikan alasan-alasan ketika KPK tidak bisa hadir dan mengikuti pra-peradilan? Ya memang dengan surat pun kan juga tidak menjadi masalah Bang bagi hakim kan, dan hakim pun kemudian kan mengabulkan walaupun tidak sepenuhnya ya, KPK minta 3 minggu ya, tapi kan hanya 2 minggu dan kemudian ditutup. Jadi saya pikir ketika KPK tidak datang kan permasalahannya kan bukan KPK takut menghadapi ya, tapi KPK mohon waktu gitu kan Bang. Dan saya pikir kan nanti apa yang disampaikan oleh Bang Guntur itu nanti kan juga akan disampaikan oleh KPK. Memang ada yang menarik ya, saya melihat ada 2 hal yang dilakukan oleh KPK. Pertama, ya sebelum menetapkan tersangkanya Pak Hasto, tentu ada 2 alat bukti yang cukup. Kemudian pasca itu, nah sekarang apakah nanti penasihat hukum akan bermain di masalah sebelum ditetapkan sebagai tersangka, barang buktinya apa, alat buktinya apa, atau kemudian komprehensif apa saja yang dimiliki oleh KPK? Karena tidak jadi masalah Bang ketika pasca penetapan tersangka penyidik melakukan penggeledahan, pemeriksaan saksi dan sebagainya. Kemudian ya terkait dengan ya adanya saksi yang dipanggil ternyata sudah meninggal, ya bentuk itu kan sebuah konfirmasi yang sangat bagus gitu ya, bahwa ketika penyidik itu kan mereka melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi yang sebelumnya. Kemudian ketika dipanggil sudah meninggal, maka ya saya pikir itu akan menjadi suatu masukan ya bagi penyidik ya, seperti itu kan. Bagi penyidik kan yang penting kan sudah panggilan sudah dilayangkan, kemudian ketika sudah meninggal dan nanti biasanya penyidik akan mendatangi keluarga untuk mendapatkan bahwa yang bersangkutan saksinya sudah meninggal. Karena ketika dipanggil tentu ada hal yang ingin diperiksa oleh penyidik Bang. Jadi ya saya pikir itu hanya administratif dan teknis saja bagi saya sih Bang. Menurut saya enggak Mas Yudi. Jadi gimana kita mau menemukan tersangka utama dalam kasus ini, yaitu Harun Masiku yang sudah buron 5 tahun. Harun Masiku tidak bisa ditemukan, Hasto Kristianto menjadi kambing hitam. Ternyata KPK pun tidak tahu bahwa saksi yang dipanggil pun itu sudah meninggal. Gimana kita mau memburu buronan yang sudah 5 tahun? Saksi yang sudah meninggal tahun 2002 pun KPK tidak tahu. Makanya kami meragukan kapasitas KPK dalam hal ini. Kemudian juga kami melihat bahwa ini lebih ke soal motif politik. Mau Kongres PD Perjuangan, sepertinya KPK mau mengulur-ngulur waktu untuk memelihara ketegangan karena terkait Kongres PD Perjuangan yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Kami semakin yakin ketika KPK tidak pernah serius untuk memberikan jawaban bahwa ini adalah hak dari Mas Hasto untuk mengajukan pra-peradilan. Kemudian sedemikian rupa terkesan tidak menghormati pengadilan. Bagi kami bahwa KPK tidak memiliki bukti untuk menjadikan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Bagi kami. Baik. Saya ke Inang Irma terkait motif politik itu. Ada dugaan bahwa penetapan Mas Hasto sebagai tersangka ada motif politik. Tanggapan Anda? Jadi sebetulnya kan kalau yang dilihat di politik itu kan di pentas depannya saja. Kita balik dulu runutkan, ini sudah 5 tahun yang lampau ya. Pada waktu itu ada kasus penyuapan terhadap Ketua KPU Wahyu Setiawan yang ingin dituduh pada waktu itu Hasto memberikan suap kepada Ketua KPU agar supaya Harun Masiku yang pada waktu itu nomor 5 di Sumatera Selatan ya sebagai caleg menjadi nomor 1 menggantikan Nasaruddin Kimas yang meninggal dunia. Seharusnya kan nomor 2 yang naik. Lalu ini menjadi aneh, kenapa yang nomor 5 dinaikkan? Ada apa? Kan pertanyaannya begitu. Kalau melihat behind the scene ya, bukan hanya teknis apa yang dibicarakan, dan saya pikir KPK dalam hal ini juga ingin mencari bukti yang lebih banyak. Karena hal ini sudah cukup lama. Lalu juga pada waktu itu KPK tahun 2020
kan masih di bawah pemerintahan yang lama. Pada waktu itu partai beliau inilah yang berkuasa saat itu. Ya. Kalau bicara soal politik ya. Karena kalau kita bicara soal logika hukum, itu tidak bisa berdiri sendiri seperti itu. Yang bicara lebih kepada logika kekuasaan akhirnya ya kan. Bagaimana orang yang nomor 5 bisa naik ke nomor 1. Dan itu ada dugaan korupsi atau suap di dalam hal itu. Nah kalau kita merunut ke arah situ, kan pertanyaannya kenapa Hasto Kristianto ingin sekali Harun Masiku untuk menjadi anggota DPR, menggantikan nomor 1 yang meninggal dunia. Sementara ada nomor 2, Rizky Aprilia. Ya. Ada nomor 2, ada nomor 3, dan ada nomor 4. Nah ini pertanyaan yang menurut saya lebih substantif kalau dari sisi politik ya. Kan Anda tahu kalau di partai politik misalkan Mas Guntur nomor 1, ya yang maju nomor 2, kalau ini meninggal dunia atau tidak bisa maka PAW-nya nomor 2 atau nomor 3. Nomor berikutnya. Yes. Nah penting sekali nih Harun Masiku ini. Sampai harus dibela oleh Sekjen PDIP sendiri. Ya kan ada apa pertanyaannya. Nah itu yang saya pikir harus diungkap karena ini menjadi gerbang. Bukan hanya persoalan seorang Sekjen PDIP ditangkap. Dulu juga pernah ada Ketua DPR RI yang ditangkap. Pra peradilan juga. Ya kan. Dan di pra peradilannya juga menang. Tapi kemudian tertangkap. Ya, jadi dalam hal politik ini ya memang ada tarik ulur kekuasaan juga. Tetapi KPK dalam hal ini saya pikir ya sudah harus menggali lagi file-file yang lama. Dan juga ditangkapnya tahun 2025. Peristiwanya kan 5 tahun yang lampau. Dan ini terlalu lama untuk sebuah proses hukum yang sebetulnya sederhana. Jadi kan pertanyaannya kenapa sih Harun Masiku ini bisa menghilang di Republik ini, katanya keluar negeri lalu pulang lagi. Dan selalu di situ disebut bahwa memang Sekjen PDIP adalah orang yang mati-matian ingin mendukung dan membela. Kan pertanyaannya why? Ada apa di belakang itu? Kalau itu soal politik gitu loh. Baik. Nanti kita lanjutkan. Berhenti sampai di why. Mengapa? Nanti kita berikan kesempatan Guntur untuk menjawab. Pemirsa, isu hangat kadang bikin penat. Apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya, Davi Pratama. Kita kembali usai jeda. Kembali di Rakyat Bersuara. Pemirsa, sudah hadir juga ternyata pada malam hari ini Bang Boyamin Saiman. Selamat malam Bang Boy, boleh dikasih tepuk tangannya? Boleh digunakan mikrofonnya, Bang Boy. Mohon maaf karena flu berat, jadi tadi minum obat terus tidur gitu. Habis asar ya menjelang maghrib baru bangun terus biar cepet naik KRL dari BSD ini tadi. Luar biasa ya, demi rakyat bersuara. Nah, sedikit udah janji. Oke, sebelum saya ke Bang Emrus, saya tanya Bang Boy terkait persidangan pra peradilan pada hari ini. KPK batal hadir dan meminta penundaan. Tanggapan Anda? Ya nggak apa-apa, saya mungkin rajanya pra peradilan melawan KPK itu ya belum pernah pada panggilan pertama hadir itu belum pernah. Belum pernah? Belum pernah. Jadi baru panggilan kedua lah baru mereka hadir. Dengan alasan mereka ya masih menyiapkan berkas, mempelajari lagi. Tapi ya sebenarnya klise aja gitu. Prinsipnya mereka apapun manusiawi, justru ketika digugat, mereka ya psikologisnya kena, yakin itu. Karena biasanya mereka menuntut orang, gitu, menyidik orang, tiba-tiba digugat itu. Dan saya sebenarnya terhadap proses pra-peradilan Pak Hasto pun saya selamat datang, alhamdulillah, karena inilah cara kita membuat KPK hebat. Dan itu dari sisi korban saya gugat mungkin 200 kali lebih, gitu kan. Dan puncaknya pernah kalah, itu kasus Bank Senturi itu betul-betul kalah telak KPK dengan saya gitu. Tapi saya selalu konsisten dari istilahnya sisi korban gitu. Belum pernah mewakili tersangka atau pelaku. Karena ya memang biarlah kalau tersangka pelaku pakai lawyer-lawyer yang profesional ya kayak
Kayak Bang Patra begitu maksudnya. Apapun itu termasuk kader LBH, saya juga LBH gitu. Ya supaya saya itu kan kadang-kadang gini, kalau ke Pak Magdir Ismail dan kawan-kawan itu kan tugas saya menggoyang pohon mangga gitu. Nanti buahnya jatuh, mereka-mereka yang nampung gitu. Saya nggak minta satupun gitu. Meskipun yang busuk pun saya tidak minta gitu kan. Karena tidak semua buah mangga itu manis begitu. Tapi bahwa pra-peradilan sejak dulu itu bahkan pertama kali saya pra-peradilan itu di Boyolali tahun 1995 gitu. Menggugat Kapolres Boyolali, Kajari Boyolali karena saya membela mewakili LBH bisa membebaskan orang dituduh mencuri burung karena alibinya kuat gitu. Nah, posisi itulah pengadilan aja gampang gitu, menyidangkan ini apa? Waktu itu disidangkan dalam bentuk seperti permohonan perdata yang ganti nama, hakimnya tunggal perdata gitu. Padahal saya jelas mengatakan di pra-peradilan. Dari itu berkembang, nampaknya saya waktu itu memang sudah melihat satu pasal ini bisa saya untuk hidup dan saya menyumbang negara gitu. Nah, kemarin juga di Pengadilan Jakarta Selatan minggu kemarin dan minggu ini saya membela tersangka pelaku pemalsuan dan yang menurut saya itu hanya berdata dan dikabulkan dua-duanya. Jadi ini adalah bagian dari proses melakukan upaya kontrol terhadap lembaga penegak hukum supaya lebih hebat lagi. Bahwa Anda bisa digugat dari dua sisi, baik dari sisi korban maupun dari pelaku. Di sini juga saya mengatakan, kalau nanti perkara Pak Hasto itu mangkrak, ya pasti saya gugat gitu. Seperti kasus saya Pak Firly gitu. Tapi saya menghormati proses pra-peradilan ini misalnya nanti dikabulkan. Ya itulah proses-proses yang memang harus ditempuh begitu. Bahwa kemarin ada timnya lawyer ini mengatakan ada satu sprindik yang itu belum diperiksa sebagai saksi. Sudah penetapan tersangka. Nggak tahu sprindik yang mana, salah satu kan ada dua, suap maupun menghalangi penyidikan. Nah, bisa jadi itu akan dikabulkan gitu. Tapi apakah itu kiamat bagi KPK? Ya enggak juga gitu. Nanti bisa melakukan penyidikan baru dengan memeriksa dia sebagai saksi misalnya. Gitu. Jadi ini istilahnya pra-peradilan itu adalah saya istilahkan liga kecil dalam sepak bola. Belum liga besar karena memang belum majelis hakim. Dan itu proses-proses yang sebenarnya saya tunggu itu. Mudah-mudahan dalam pra-peradilan nanti yang kata Pak Guntur daya ledaknya bom nuklir dan luar biasa itu dibuka dikit lah Bang gitu. Saya tunggu karena apa? Nanti kalau itu buktinya kuat segala macam yang dibuka itu pasti saya akan gugat perkara itu. Apakah itu terkait Jokowi atau siapapun. Tidak ada masalah. Gitu. Jadi saya ini kalau boleh LSM itu atau bukan LSM saya sudah tidak mengatakan karena Maki mau dibubarkan. Kami ini tidak punya kewenangan apa-apa. Tapi bolehlah sedikit-sedikit ngadu domba kan gitu kan. Bukan ngadu domba tapi mana sih gitu ya. Ketika ada bahan, itulah saya tunggu gitu loh. Ayo buka-bukaan dan saya sudah mulai melacak-lacak gitu. Gitu, apa kira-kira yang bisa saya pakai gitu. Jadi dari perkara mungkin Pak Hasto ini sebagai martir sesuatu yang bisa jadi memang diproses persidangan dan Pak Hasto juga ikhlas untuk itu nanti akan membuka yang lebih besar. Dan itulah yang nanti bahkan bisa jadi justice kolaborator. Jadi saya ahlan wasalan aja. Ahlan wasalan ya. Pintu masuknya bisa lewat pra-peradilan ini ya. Saya ke Bang Emrus terlebih dahulu deh. Bang Emrus, Anda melihat ini syarat muatan politis yang tadi dikatakan oleh Mas Guntur. Kalau dari perspektif politik seperti apa? Baik, saya pikir sebelum apakah muatan politik atau tidak, saya coba tanggapin dulu. Ya boleh. Berarti bahwa tidak siapnya KPK dan tidak hanya sekali ini, bukti buruknya manajemen KPK. Kalau sekali masih bisa lah silap, lupa. Ini berkali-kali katanya. Gitu loh, malu loh. Saya terus terang. Saya termasuk yang beruntung, saya pernah panitia pansel untuk jabatan eselon di situ. Malu saya. Gitu loh. Masa orang tidak siap? Artinya bahwa dia kan lembaga negara. Dia kan pakai APBN. Dia punya staf. Masa persoalan pra-peradilan tidak disiapkan? Hanya persoalan teknis tidak boleh begitu. Administrasi tadi kata. Iya tidak bisa. Justru kalau memang persoalan administrasi tidak disiapkan, bukti hal kecil pun tidak mampu. Bagaimana hal yang besar? Ya Bang Harap. Jadi artinya ini persoalan teknis, ini persoalan administrasi. Hal kecil tidak bisa diselesaikan. Bagaimana persoalan perkara-perkara besar? Kan gitu konteks berpikirnya. Maka selesaikanlah perkara-perkara kecil baru masuk ke perkara-perkara besar. Artinya dalam menyelesaikan persoalan. Nah ini terus terang ketika dikatakan beliau tidak hanya sekali. Mohon maaf saya harus katakan betapa buruknya saudara-saudara yang ada di KPK itu. Manajemennya. Gak bisa begitu.
Nah kemudian tadi dikatakan bahwa yang meninggal dipanggil. Kan dikatakan tadi oleh juru bicara KPK bahwa kami lakukan secara profesional. Profesional apaan? Dipanggil orang meninggal. Saya terus terang, juru bicara KPK sekarang itu jauh lebih baik yang kemarin. Siapa itu namanya sebelum dia? Bagus sekali yang kemarin. Kalau ini kan, ini adalah dikatakan bahwa profesional. Ada yang dipanggil yang udah meninggal. Coba bayangkan, apa dari kubur dipanggil orang seperti itu. Maka diperlukan ketelitian. Karena ini persoalan penegakan hukum. Tidak boleh sembarangan dilakukan. Teman-teman di KPK, kalau misalnya yang katakanlah tidak hadir di pra persidangan misalnya, tersangka masih bisa kita terimalah. Karena dia tidak sekuat tim yang ada di KPK. Apa pekerjaan yang ada di KPK itu? Eselon 1 deputi ada di situ. Eselon 2 ada di situ. Kepala Biro Hukum. Begitu. Bahkan saya pernah kritisasi. Kepala Biro Hukum itu harus memberikan kajian ilmiah kepada komisioner. Karena terus terang saya mengatakan. Kenapa saya katakan diperlu kajian ilmiah oleh Biro Hukum? Biro Hukum ini kan orang akademisi. Tidak penyidik, penyelidik gitu kan. Mereka kaji secara independen keilmuan tersebut. Sebab akibat. Sehingga ketika sebelum ditersangkakan, tanya dong Biro Hukum secara akademik. Supaya terlihat. Sehingga kesan politik itu tidak muncul. Terus terang saya mengatakan, saya mau bongkar secara akademik. Apakah ada muatan politik? Sederhana, teman-teman mahasiswa. Ada dalam sosiologi yang dikenal proses sosial. Hubungan saling pengaruh antara hukum, politik, ekonomi. Tidak ada penindakan hukum, fenomena hukum di ruang hampa. Nggak ada itu. Jadi ada interaksi. Nah, behind the scene katanya tadi. Ada interaksi di situ. Di belakang panggung. Kemudian kalau kita bicara di belakang panggung itu, coba kita cek dulu. Komisioner KPK kita yang lalu dan yang sekarang ini, yang membuat panselnya siapa? Nanda tangan. Presiden. Saya tidak persoalan Joko Widodo atau bukan. Artinya presiden itu jabatan politik. Saya ilustrasikan begini Bang. Kalau aku presiden, atau beliau presiden, Bang Harahap presiden, ditunjuk saya pansel, saya akan baca kehendaknya kemana yang harus saya menangkan. Iyalah. Jadi oleh karena itu sepanjang pansel itu ditandatangan oleh presiden, sepanjang itu kita ragukan independensinya. Saya kira mungkin Bang Purnomo dulu sering memprotes itu dulu gitu ya. Maksudnya gimana nih Bang Emrus? Artinya keputusan-keputusan yang dibuat harus sesuai dengan keinginan presiden begitu? Itulah yang disebut meta meaning. Jadi artinya bahwa bila dia presiden, aku pansel. Bisa nggak aku baca situasinya? Siapa yang diinginkan? Melalui mediator-mediator. Panggung belakang itu bermain, oleh karena itu saya menyarankan kepada jurnalis, bongkar dulu panggung belakangnya itu. Bagaimana proses seseorang itu menjadi komisioner. Karena syarat kepentingan politik. Baru kemudian dilihat di situ adalah fit and proper di DPR sana. Tentu yang sudah dimasukkan itu katakanlah 10 misalnya. Gitu ya, yang diloloskan 5. Yang 10 ini udah 10-nya saya sebagai presiden. Yang mana mau kau buang DPR, udah punya gua yang 10 itu. Di situ membongkarnya. Jadi oleh karena itu, kalau dikatakan tidak ada politis, siapa bilang tidak ada politis? Belajarlah mereka itu sosiologi, para komisioner itu. Jadi terus terang saya mengatakan ini yang harus kita bongkar di Republik ini. Jadi oleh karena itu, misalnya kita masuk kasus Hasto, gitu ya. Bisa kita, artinya sudah 5 tahun yang lalu. Kenapa enggak dari awal? Tahun pertama dan lain-lain. Dan saya tidak pernah lihat KPK mengatakan 2 alat bukti sudah kami temukan kemarin atau 3 tahun yang lalu. Tunggu sebentar, saya katakan. Artinya bahwa kalau alat bukti itu ditemukan 4 tahun yang lalu, kok sekarang? Atau baru sekarang? Apa pekerjaanmu? Nah, yang kedua, kita melihat bahwa apakah benar-benar kasus korupsi ini karena pakai dan atau. Dan yang terakhir saya mau katakan pada sesi ini, sudahlah KPK Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemberantasan korupsi, pemberantasan tentang penggunaan keuangan negara, gitu kan? Utamakanlah yang besar-besar itu, yang ratusan miliar. Jangan, kalau Hasto kan kalaupun itu ada kesalahan tidak sampai 1 M lah. Jadi oleh karena itu nuansa politiknya susah untuk kita katakan
tidak ada nuansa politiknya. Baik, ini Bang Martin sudah ketawa-tawa nih, kayaknya udah nggak sabar nih untuk menanggapi. Bang Martin, tanggapan Anda, tadi dikatakan oleh Bang Emrus, utamakanlah yang besar-besar begitu. Mas Hasto ini kan katakanlah tidak sebesar yang lain begitu. Tanggapan Anda? Oke. Sebelum saya kasih statement, saya mau disclaimer dulu. Apa yang mau saya sampaikan ini bukan untuk Bang Patra M. Zen dan rekan-rekan advokat yang lain yang memang memiliki kewenangan untuk membela tersangka ataupun orang-orang yang bermasalah dengan hukum, baik dalam kasus pidana maupun korupsi. Ya. Kita ini di Indonesia seringkali, baik masyarakat maupun politisi maupun pejabat, ketika ada satu perkara korupsi yang besar, kita selalu bilang bahwa korupsi itu harus diberantas, siapapun pelakunya. Tapi ketika terjadi di antara kita, sahabat kita, kelompok kita atau golongan kita, pasti kita akan cari itu caranya. Bagaimana supaya orang yang dekat kita ini benar. Ironis tidak? Kalau kita punya visi yang sama terhadap bangsa ini, bahwa korupsi itu adalah kejahatan yang harus diberantas, kalau kita bukan advokat, lebih baik kita diamlah. Gak usah kita giring-giring ini politik, segala macam. Karena begini, seandainya pun ini politik ya, seandainya pun ini politik. Karena dalam kacamata hukum terkait penegakan hukum, kita tidak bisa gabungkan itu. Seandainya pun ini politik. Apabila tidak ada perbuatan dengan bukti permulaan, mustahil hari ini Pak Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Mustahil. Artinya maksud Anda KPK sudah ada bukti itu? Pasti ada. Cuma masalahnya serius atau tidak. Kalau dibilang kenapa baru sekarang, saya kutip pernyataannya rekannya Bang Yudi ya, yang mengatakan bahwa di awal sudah, pada saat rapat itu, sudah dibahas namanya beliau ini, Pak Hasto ini. Cuman kan baru diusut sekarang. Ini berarti asumsinya, jangan-jangan buktinya udah ada saat itu, tapi tidak diungkap. Atau enggak asumsi kedua, buktinya baru ditemukan sekarang. Simpel aja. Nah makanya kalau kita memang punya komitmen untuk pemberantasan korupsi, ya sudah, kita serahkan saja kepada KPK. Kalaupun nanti dia tidak bisa mempertanggungjawabkan statementnya yang kemarin itu di rilis ya, yang mengatakan bahwa ada cukup bukti untuk keterlibatan Pak Hasto dalam ya perkara suap terhadap Wahyu Setiawan bersama-sama oleh Harun Masiku. Nah ini yang harus kita pertanggungjawabkan nih. Kita minta pertanggungjawabannya kepada Pak Hasto. Jadi jangan kita bahas hal-hal remeh-temeh seperti orang meninggal dipanggil sebagai saksi. Pak, sorry ya Pak. Kita tidak bisa menerapkan apa yang biasa kita lakukan di budaya kita dengan penegakan hukum. Bukti seseorang meninggal itu adalah surat kematian. Jadi sehingga kalau saksi dipanggil 2 kali tidak hadir, pasti ahli warisnya akan memberikan surat kematian kepada KPK. Sehingga sahlah bahwa saksi tersebut memang nyata meninggal. Jadi jangan dipersoalkan hal yang administrasi seperti itu. Itu bukan soal. Lebih baik kita fokus bermasalahkan. Contohnya tadi ya seperti dibilang Bang Guntur Romli ya. Kenapa kok KPK nggak hadir? Bang Guntur, kalau KPK itu hadir, maka dimulailah persidangan itu. Berlakulah 7 hari dan KPK wajib menjawab besoknya. Gugatan dari teman-temannya Bang Patra. Itu alasannya kenapa KPK nggak hadir. Dan ini yang harus kita kritik. Kenapa kok KPK seperti yang disampaikan Pak Boyamin tadi, setiap persidangan panggilan pertama tidak pernah hadir. Kok beda sama kejaksaan? Ya saya sih juga sering prapit, tapi rekornya nggak seperti Bang Boyamin Saiman ya. Dan memang saya lihat nggak KPK, nggak polisi ini budayanya sama. Yang patuh itu kejaksaan. Jujur aja saya apresiasi. Panggilan pertama mereka pasti hadir. Oke. Boleh saya tanggapi? Lebih baik kita tuh fokus kritisi terhadap hal-hal yang kelihatan di depan mata daripada dia ngawang-awang gitu loh. Oke, baik. Sedikit baik. dulu, sedikit. Boleh ditambahkan, tapi usai jeda berikut. Ada banyak yang ngantri. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, Rakyat Bersuara segera kembali. Tetaplah bersama kami. Baik, sedikit saja Bung Martin Simanjuntak. Melihat penegakan hukum tidak boleh kita pakai kacamata kuda. Kacamata positivistik yang tertulis. Tetapi harus kita lihat sosiologi hukumnya. Begitu. Maka sebagai lembaga negara KPK gitu ya. Dia bisa nggak mencari data itu sudah meninggal atau tidak meninggal.
Kan mereka punya pengetahuan tentang investigasi, penyidikan. Masa masalah mati saja tidak tahu? Jadi jawabannya kalau sudah dikirim, lalu dijawab, berarti sudah meninggal, sudah 3 kali, tidak boleh. Oleh karena itu penegakan hukum harus dilakukan kombinasi antara yang tertulis, ya, yang tersirat atau kuantitatif, baru juga melakukan suatu pendalaman. Karena ini nasib orang. Tidak boleh KPK mengatakan, oh ini normatif, ini undang-undangnya. Kalau tidak datang nanti baru kita buat surat sakit. Gak bisa begitu. Mereka bisa enggak, seseorang itu kan ada berita, ada bagian humasnya, gitu ya. Ada bagian humas di sana untuk mendalami tentang berita-berita di media. Lalu ditanyalah humasnya, bagaimana, ada enggak berita tentang, karena kami dengar sudah meninggal misalnya. Lalu kalau mereka tidak punya data, pergilah ke tempat itu, jemput bola, beri mungkin akte kematian ya yang mengeluarkan itu. Jadi ditanya ke sana. Jadi nggak boleh KPK itu duduk di situ sesuai dengan hukum kita lakukan, nggak bisa. Ini persoalan nasib rakyat, nasib orang yang terlibat di dalamnya. Demikian. Oke, baik. Tambahin sedikit saja, Bang Martin, silakan. Jadi begini, Pak Emrus, dalam sistem peradilan pidana kita itu ada yang namanya due process of law, penegakan hukum yang harus benar. Karena tidak boleh dalam penegakan hukum itu dilakukan tidak benar sehingga melanggar hak asasi manusia. Itu saya sepakat. Justru karena KPK mengedepankan hal-hal tersebut, ketika ada kebutuhan saksi, ya sesuai pasal 1 angka 26 KUHP, seseorang yang dapat melihat, mendengar dan mengalami suatu peristiwa pidana dapat memberikan keterangan. Tadi Abang bilang, kenapa nggak cari di infotainment segala macam? Bukan di infotainment, di berita. Di berita segala macam. Kalau dari situ Bang, itu nggak bisa jadi syarat administratif bahwa saksi tersebut sudah meninggal. Karena yang dapat membuktikan seseorang sudah meninggal menurut hukum adalah surat kematian. Betul. Nonton berita itu beda dengan surat kematian Bang. Sehingga, ya sebentar Bang. Sehingga ini sudah benar. Jadi jangan sampai nanti penetapan tersangkanya Pak Hasto itu tidak dilakukan dengan bukti-bukti sesuai dengan prosedur hukum acara pidana yang benar. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi Bang bilang bahwa melihat penegakan hukum itu tidak bisa menggunakan kacamata kuda atau seperti apa itu ya. Begini Bang, intinya beginilah. Andai kata ada politik di sini. Andai kata ada politik di sini atau ada kepentingan politik. Tapi sepanjang Pak Hasto ya tidak ada perbuatannya yang ada bukti permulaan yang bisa disidik oleh KPK, itu nggak akan terjadi Bang. Stop, itu aja, titik. Oke. Baik, sedikit saya tanggapi. Bukankah yang sudah meninggal dipanggil, bukankah itu pelanggaran HAM? Itu saja pertanyaan saya. Itu bukan pelanggaran HAM, itu bagian dari sistem penegakan hukum kita untuk memastikan bahwa saksi yang mengetahui terkait tindak pidana itu memang benar meninggal dengan apa? Syarat administratif, surat kematian. Abang kalau misalkan contoh nih ya, punya teman meninggal mau cairin asuransi, apa dokumennya Bang? Surat kematian, sama itulah dokumen otentik dalam rangka hukum. Terima kasih. Itulah yang harusnya dicari oleh KPK. Oke, Bang Emrus. Oke, Bang Emrus, Bang Martin. Nanti saya kasih kesempatan lagi. Saya mau ke Bang Patra terlebih dahulu. Bang Patra, melihat kasus ini tidak bisa memakai kacamata kuda tadi kata Bang Emrus. Saya mau sampaikan begini Pak Davi ya. Kalau ada yang dibilang bahwa kalau penetapan tersangka itu sudah ada, sudah pasti, ya ada alat buktinya, itu kurang baca yang ngomong begitu tuh. Ya. Habeas corpus ya itu saya mau cerita dulu, ini kayak ngajar jadinya. Ya. Habeas corpus ad subsistendum. Ya. Apa maksudnya? Tubuhmu adalah milikmu sendiri. Ya. Ajaran itu muncul di negara-negara common law yang mengajarkan tidak boleh penguasa, dalam hal ini otoritas aparat penegak hukum, untuk memenjarakan orang dengan sewenang-wenang. Itu dulu kita bicara. Maka di dalam ajaran habeas corpus itu harus ada prosedur dan mekanisme kalau warga negara itu diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Doktrin hukum inilah yang nantinya berkembang, bukan saja penangkapan dan pemenjaraan orang. Tetapi ya
upaya-upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum juga menjadi objek yang bisa dimohonkan keberatan. Oke. Saya selalu ingatkan kepada teman-teman, ibu bapak, mahasiswa, masyarakat. Jangan sampai kita ngomong karena melihat orangnya. Bukan peristiwa dan perbuatannya. Ibu bapak belum pernah diperlakukan tidak adil. Ibu bapak mungkin belum pernah jadi korban kesewenang-wenangan. Kalau ini melibatkan orang tua kita atau ponaan kita atau saudara, mungkin ibu bapak ngomongnya juga beda tuh. Makanya posisi saya sebagai advokat, yang akar katanya advokatus, membela, memberikan nasihat, membantu klien. Tapi saya tidak pernah melihat orang, maka saya tegakkan hukumnya di sini. Saya kasih contoh tadi, statement bahwa penetapan Pak Hasto sebagai tersangka sudah pasti ada bukti permulaan yang cukup. Gimana caranya ngomong begitu? Pra-peradilan hari ini aja belum kita uji kok. Ya. Kalau dibilang apakah ada bukti yang cukup menetapkan Pak Hasto? Sepanjang kita belum lihat di muka persidangan, ada yang berani bilang bahwa itu sudah ada. Jangan lupa, tadi koreksi saya. Pra-peradilan yang mengalahkan KPK itu bukan 2 Pak. Sudah 9. Gak usah saya sebut satu-satu. Apa maksudnya? Yang namanya hukum pidana itu strafrecht is en slechtrecht. Ya. Teman-teman mahasiswa pasti tahu tuh. Hukum pidana itu adalah hukum yang jahat, yang bengis. Makanya di banyak negara itu selalu hukum pidana menjadi pilihan yang paling akhir. Itulah muncul istilah ultimum remedium. Sekarang kita bayangkan hukum yang jelek itu dipegang oleh misalnya orang-orang yang main politik. Hukum yang jahat itu dipegang aparat penyidik yang tidak jujur. Apa ini nggak bahaya? Maka kalau ada perbedaan di antara kita, ya terus terang Pak Davi, saya nggak temukan pada saat KPK jilid 1. Tanya Bang Bonyamin. Sejak 2023 sampai 2007, bahkan pada waktu itu KPK sering diskusi, seminar. Oke. Ya, kenapa? Saya ingat betul, bisa dicek masih hidup Pak Taufikur Rahman Ruki. Apa dia bilang? Ketika menetapkan tersangka pada zaman itu, 5 alat bukti dia pegang. Begitu tegas beliau tuh. Oke, lebih dari 2 ya? 5 alat bukti, 184 KUHP tuh. Oke. Ya. Sehingga apa? Sehingga ketika KPK menetapkan seorang tersangka, dari 10 yang misalnya melihat, mungkin 10 itu percaya. Oke. Nah sekarang di kasus Pak Hasto kita bahas nih. Saya mau terangkan begini. Yang pertama, sudah ada fakta yuridis. Maka kalau dibilang ada bukti baru dan seterusnya, itu kalau belajar ilmu hukum nggak bisa nalar tuh. Saya kasih contoh. Tahap penyelidikan. Ya Bang Davi ya. Apa maksudnya? Pada 2019-2020 dulu, artinya KPK sudah menentukan bahwa ada peristiwa pidana. Apa peristiwa pidananya? Kasus suap. Suap itu apa? Memberikan hadiah atau janji. Ya, oke. Selesai ya Bang Davi ya. Ya. Berarti ini ada peristiwa pidana nih. Maka karena ada peristiwa pidana, naiklah ke tahap penyidikan. Ya. Di tahap penyidikan peristiwa itu dicari tuh siapa yang terlibat, siapa yang melakukan, siapa yang turut serta atau ada yang turut membantu. Ya. Selesai itu orang. Pertanyaan pada waktu itu adalah ada satu tersangka yang belum ditangkap. Putusan pimpinan KPK pada saat itu tidak apa-apa. Ya. Walaupun belum tertangkap Harun Masiku, kita sidangkan aja. Toh alat buktinya sudah cukup nih. Maka pada tahun 2020 di split perkaranya.
perkara satu adalah Saiful Bahri, yang perkara kedua adalah Wahyu Setiawan dan Agustiana Tio. Ya. Sudah sampai situ. Diujilah cerita ini. Diujilah peristiwa ini. Dipanggil saksi-saksi, ahli dihadirkan, alat bukti surat diajukan, termasuk ada keterangan terdakwa. Apa kesimpulan majelis pada waktu itu? Bukan Patra ini yang ngomong. Ya, masa kita nggak hormati proses persidangan? Di tingkat pertama menimbangnya itu cukup jelas. Yang terlibat itu adalah Agustiana Tio, Wahyu Setiawan, ya. Setelah itu ada Saiful Bahri dan Doni. Full stop di situ. Oke. Ya, tidak pernah saksi-saksi yang dipanggil belasan menyebut ada keterlibatan Pak Hasto. Tidak pernah ada bukti petunjuk pada saat itu yang dihadirkan oleh KPK ya menyebut Pak Hasto. Oke. Tidak ada yang disebut dengan keterangan terdakwa pada itu adalah kaitannya dengan Pak Hasto. Pertanyaan, kalau begitu setelah persidangan ini muncul bukti baru katanya. Ya. Pak, saya diajari nih di Fakultas Hukum yang namanya pengembangan perkara ya, itu kalau ada keterangan yang namanya tersangka atau pelaku yang lain. Oke. Disebut di persidangan. Misalnya contoh, ada satu perkara. Ketika penyidikan tidak tersebut namanya ya sebagai pelaku. Ya, ya. Lalu dia ada saksi-saksi bilang dan dibuktikan bahwa oh, ada lagi nih ya perkara yang lain. Misalnya di blok A, ini perkara lagi disidangkan. Ternyata keterangan-keterangan di persidangan bukan blok A aja nih, ada di blok M. Oke. Itu namanya pengembangan perkara. Apa bahayanya Pak Davi? Ini bahayanya yang tadi itu. Hukum pidana adalah hukum yang jelek. Nanti ketika dia sudah putus, diuji di pengadilan negeri, ya. Diuji di pengadilan tinggi, oleh Mahkamah Agung pun dibilang sudah selesai, ya, maka dibuka peluang dalam satu peristiwa dicari-cari lagi itu, ya, pelakunya atau tersangkanya lagi. Itu yang saya bilang bahaya Pak Davi. Apa bahayanya? Kita ngomong itu kadang bukan kena ke kita, ya. Kalau kita sudah jadi korban, kalau kita orang keluarga kita jadi korban, baru dibilang tuh nanti berbeda. Nah, supaya lebih jelas. Pertanyaan salah satunya di dalam peradilan ini kan adalah dua alat bukti. Ya. Ya. Pertanyaan yang paling gampang adalah ya, apa status saksi-saksi yang dibawa sumpah pada tahun 2020 tadi? Yang tadi saya bilang. Ya. Itu kan dibawa sumpah. Saksi-saksi sudah terangkan. Tidak ada keterlibatan Pak Hasto, ya. Tidak ada keterlibatan dari Sekjen PDI Perjuangan. Baik. Apakah keterangan saksi-saksi ini akan berubah? Baik. Ya, itu satu. Baik. Yang kedua, kalau memang benar-benar katanya ini sebenarnya sudah tahun 2020. Ya. Kalau memang ada bukti keterlibatannya Pak Hasto pada saat itu, Pak Davi, KPK diberi keleluasaan untuk menghadirkan apa? Alat bukti. Ya. Sampai hari ini kita nggak tahu. Nah, maka sebenarnya yang saya mau bilang ya, cuman dua sekarang. Kenapa ini terbelah? Pertama, perkara Pak Hasto ini tidak logis. Dua, tidak benar dan sehingga kita jadi tidak populer ini. Yang kedua, soal yang namanya pra-peradilan ya itu betul adalah koreksi mekanisme pengawasan, mekanisme koreksi dan perlindungan hak asasi manusia tuh. Ya. Jangan sampai ya kalau kita bilang bahwa apa yang dilakukan oleh KPK itu harus selalu benar, jangan. Atau KPK itu sudah benar, jangan. Atau KPK itu mantap, enggak. Justru kita di sini sama-sama ya melihat ini, awas lo, hati-hati. Ini hukum pidana adalah hukum yang jelek, hukum yang bengis. Ya, jangan sampai justru dipegang oleh orang-orang yang
keliru. Baik, dan gitu loh. itu harus dibuktikan di pengadilan ya, diuji dalam persidangan begitu Persis. ya. Oke. Nah, Mas Yudi sebagai mantan penyidik KPK nih, melihat ini tadi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh ex penyidik KPK. Kira-kira betul tidak demikian gitu? Tapi jangan dijawab dulu. Usai jeda kita segera kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, Rakyat Bersuara segera kembali. Tetaplah bersama kami. Yang dikatakan oleh Bang Patra, silakan dijawab. Ya, bagi saya sih apa yang disampaikan dan argumentasi hukum dari Bang Patra ya sah-sah saja kan, dalam kapasitas beliau memang sebagai penasehat hukum. Tapi saya yakinkan bahwa saya masih yakin bahwa penyidik KPK sudah sesuai dengan standar operasional prosedur yang dilakukan oleh KPK. Artinya bahwa ini sebenarnya memang benar ada penegakan hukum. Nah, terkait dengan bagaimana mereka menemukan alat bukti itu kan pasti sudah diuji di KPK. Tidak mungkin mereka ujuk-ujuk penyidik kemudian tanda tangan sprindik dan sebagainya. Ya pasti penyidik sudah ya mengumpulkan ya alat bukti yang mereka miliki, kemudian mereka akan berdiskusi di antara mereka, Mas, di sesama penyidik. Ini bagaimana statusnya dan sebagainya. Setelah itu kalau mereka sudah sepakat, mereka akan membawa ke deputi penindakan. Oke, tapi pertanyaannya begini. Tadi Bang Patra mengatakan di zaman waktu itu KPK pernah menetapkan seorang sebagai tersangka dengan 5 alat bukti. Mengapa sekarang kemudian polanya berubah gitu? 5 alat bukti, nggak mungkin hanya berubah. 2. Ini kan penyidik itu ya pasti akan sama. Nggak mungkin mereka hanya ada 2 alat bukti. Sama ketika keterangan saksi. Ya. Pengalaman saya, saksi-saksi itu terkadang ya mereka kemudian mengubah keterangannya. Ketika hanya misalnya menyandarkan kepada 2 saksi, ya itu pasti akan sangat sulit. Ketika satu saksi melepas ataupun kemudian mencabut pernyataannya, tinggal 1 saksi, unus testis, nulis testis. Itulah sebabnya maka saya yakin ya penyidik ya pasti sudah mempunyai alat bukti yang lain yang bisa memperkuat. Dan ingat loh Mas, saya selalu menyampaikan dalam konferensi pers ya Pak Setio ketua KPK yang baru menyatakan semua pimpinan KPK bulat ya menetapkan Pak Hasto sebagai tersangka. Kan mereka latar belakangnya kan beda-beda. Dan mungkin di antara mereka baru kenal saat itu. Hanya ada 2 yang saya lihat pernah kenal ya karena kerja bareng ya. Pak Setio dan Pak Fitro ya, Direktur Penuntutan dan Direktur Penyidikan. Artinya sekali lagi bahwa ya nanti kita akan menguji apakah benar yang disampaikan oleh Bang Patra bahwa KPK ya ternyata alat buktinya minim dan seharusnya tidak menetapkan Pak Hasto sebagai tersangka atau banyak. Itu tadi di awal saya katakan KPK harus serius. Semua alat bukti yang mereka katakan bukti baru gitu ya. Itu harus dibuka semua di praper. Walaupun praper sebenarnya kan hanya formil. Tetapi melihat perkembangan saat ini bahwa ternyata walaupun pra peradilan walaupun dia sebenarnya formil, tapi material terkait perkara itu juga dibuka di situ, sehingga semua akan clear and distinct dan jelas. Jadi menurut saya ya kita tinggal tunggu saja pra peradilannya seperti apa, karena kan tentu KPK saat ini sudah mempunyai jawaban-jawaban dari berapapun permohonan dari pihaknya Pak Hasto, mau 12, mau 20, mau 30 dan sebagainya, tentu dengan dokumen-dokumen dan alat bukti untuk memperkuat keterangan. Jadi menurut Anda KPK udah siap nih? Gitu. Harusnya sudah siap. Udah siap amunisi nih? Iya, mau hari ini atau besok harusnya sudah siap, karena barang buktinya yang akan ditampilkan di praper kan sama aja. Ya kan, nggak ada barang bukti atau yang lainnya yang tiba-tiba baru atau muncul, nggak ada lah, pasti sudah siap seperti itu. Mas Guntur, ini yang saya bilang awalnya udah asik ya, kita tunggu aja. Kan gitu tadi saya juga udah ngawalin, kita tunggu aja tanggal 5 Februari ya. Tapi dilanjutin pakai koma itu yang saya agak terganggu. Apa pakai komanya apa tadi? Tadi saya percaya. Sebelumnya juga pada waktu 9 perkara saya nggak sebut ya. Sama persis itu, penyidik ngomongnya yakin, pimpinan ngomongnya yakin, begitu pra peradilan permohonan dikabulkan. Kalau belum pernah ada pra peradilan kayak dulu misalnya awal ya, memang belum ada undang-undangnya dan atau pra peradilannya memang belum ya dikabulkan, itu oke lah ya. Kalau satu ya oke lah. Tapi katanya tadi 2 oke lah. Gitu. Kan memang harus yakin Bang. 9 Pak.
Pak, 9. Ya 9 dari berapa ribu kasus di KPK 9, Bang. Pak, makanya Kan- saya bilang. Makanya saya katakan kan hakim yang menentukan ya kan. Bapak udah Kalau memang enak tuh kemudian ngomongnya. Loh, Kita tunggu. Nah, memang seperti itu Bang. Kita tunggu di pra-peradilan. Lah, ini Bang Boyamin saksi fakta gitu Bagaimana kan. Beliau kita mau tunggu, proper tapi gitu kan. kita sendiri bilang yakin. Saya aja Pak. Saya nggak pernah bilang Kan saya ini yakin permasalahannya bukan di 100%. material kalau pra-peradilan Bang. Ketika Permasalahannya hanyalah di formil kan begitu. Alat buktinya mana kita nggak pernah lihat ya, jangan bilang kita yakin. Loh, Bang, kalau kita bicara begitu formil, nanti KPK kan tanggal 5 kalahnya itu bukan di 2 alat bukti yang cukup, tapi hanya di formil. Ya kan penetapan. Baru boleh kita bilang. Mbak Irma, silakan Mbak Irma. Ya soal pidana kejam alat bukti tidak cukup. Dulu kan kita punya pengalaman ya. Waktu kita dalam kasus Sambo juga alat bukti tidak ditemukan. Ada destruction of justice di situ. Tapi kemudian kan pengadilan jalan juga itu. Bang Martin masih ingat. Saya cuma mau gini aja. Kembali tadi hal yang satu. Ini kan berdebat soal teknis. Ada Patra. Ada banget karena Anda juga pengacara Putri Chandrawati waktu itu dan begini, bahwa alat bukti itu ya itu nanti urusan teknis. Saya mau lebih ke saya mau ke lebih ke akar masalahnya. Tadi kan dipertanyakan Bang Patra pakai mikrofonnya pakai mikrofonnya Bang Patra. Hasto, dengerin dulu bahwa kan ditanya kenapa why, tapi kan sekarang pertanyaannya who is Harun Masiku? Jadi bukan soal kronologi, saya ingat dulu saya masih di Metro TV, saya wawancara Kwi Kian-gi. Beliau waktu itu Menteri Bappenas ya, yang menentang soal SKL, surat keterangan lunas, yang kemudian diberikan kepada divestasi. Salah satunya adalah BCA dan BDNI. Itu adalah hal yang sangat merugikan negara menurut Kwi Kian-gi. Karena kita memberikan uang kepada bank yang bangkrut, negara yang nanggung. Ada 60 triliun. Lalu kemudian ada lagi bank-bank lain. Pokoknya negara membayar 930 triliun. Sampai hari ini ya negara masih bayar bunganya itu sekitar 50 triliun. Sementara kita ini kesusahan untuk pangan, untuk makan bergizi gratis, untuk hal-hal kesehatan pertanian. Tapi negara harus membayar sampai hari ini. Dalam konteks ini? Dalam konteks ini. Kenapa itu menjadi penting? Karena kenapa dia harus menjadi anggota DPR? Kenapa sampai dibela begitu sangat-sangat oleh PDIP? Sampai harus mengajukan ada undang-undang nomor 7 tahun 2017 bahwa yang nomor 1 harus digantikan dengan yang di bawahnya. Diubah undang-undang itu pada saat itu. Nanti ditentukan oleh partai jadinya. Nah sampai ke MA dibelainnya. Jadi bukan sekedar dari nomor 1 ke nomor 5 ketika itu tidak sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017 maka digugat ke MA. Sudah. Lalu kemudian terjadi keanehan. Pada saat OTT hilang ini kan dia calon anggota. Kenapa? Kenapa menghilang? Kalau memang sudah segitu diperjuangkannya. Karena ada hal di belakang itu yang tadi saya cerita. Kenapa ada seorang menteri saat itu yang namanya Kwi Kian-gi sangat menentang surat keterangan lunas. Apa hubungannya? Harun Masiku ini kan waktu itu dianggap sebagai yang dekat kepada Mahkamah Agung. Yang pada saat itu sedang mengadili seorang ketua BPPN yang namanya Syafruddin Tumenggung. Menjadi saksilah beliau. Kwi Kian-gi menjadi saksi. Dan pada saat itu dikatakan bahwa dia tidak mau negara dirugikan. Karena BLBI yang dibayar oleh negara itu merugikan negara dan merugikan rakyat. Lalu ada juga urusan dari Gajah Tunggal. Tapi tidak sampai itu ke MA selesai. Siapa yang menjadi orang yang menghubungkan kekerabatan, kedekatan dari Harun Masiku kepada ketua MA itulah yang membuat dia menjadi sangat istimewa. Siapa? Bukan hanya Harun Masiku. Jadi karena banyak sekali privilege yang diberikan kan kita nih rakyat nih harus tahu kenapa sih. Bukan soal yang di depan saja. Tapi ada apa di belakang itu. What is behind the scene. Berapa ratus triliun negara dirugikan
gara-gara surat keterangan lunas. Sekarang bank-bank yang bangkrut itu mendapat ditombokin istilahnya, supaya gampang ya mahasiswa ya, ditalangin oleh negara yang sampai hari ini masih membayar bunganya. Jadi artinya ini bukan perkara yang di depan mata sekedar obstruction of justice, sekedar kenapa nomor 1 itu harus dijadikan dari nomor 5 dinaikkan ke nomor 1. Kan pertanyaannya supaya berpikir kritis juga. Kenapa? Siapa? Kalau orang lihat alah urusan Harun Masiku aja sih nggak ada pentingnya. Kenapa sih sampai berkelahi, sampai Patra MZen, sampai semua orang-orang dari yang hebat-hebat ini kemudian memperkarakan urusan-urusan teknis. Menurut saya ada hal di belakang itu bahwa ini bisa membuka menjadi gerbang kepada sesuatu yang lebih besar lagi. Silakan. Dan itu sudah dilakukan oleh dilakukan oleh begitu dibelanya. Begitu dibelanya si yang namanya Harun Masiku ini ya, sampai mencarinya saja tidak mungkin. Pada waktu itu Menteri Menkumhamnya namanya Bapak Yasona Lawli mengatakan bahwa sudah kembali, tapi bisa lolos dari imigrasi. Jadi seolah-olah negara ini tidak bisa menemukan si Harun Masiku ini karena memang pada waktu itu privilege-nya banyak sekali dan luar biasa. Mungkin enggak? Kita kan punya polisi, kita punya KPK, kita punya imigrasi, kita punya BIN, kita punya begitu banyak. Imigrasinya jebol kan? Ya, silakan. Imigrasinya kan jebol. Imigrasi jebol. Jadi artinya ini nih ajaib nih yang namanya Harun Masiku ini sakti banget. Imigrasi jebol, hukum MA yang Undang-Undang 7 2007 diganti hanya untuk membela dia. Jadi itu loh siapa Harun Masiku itu. Supaya orang tahu siapa Harun Masiku. Saya nggak percaya Harun Masiku itu sakti. Tetapi saya melihat bahwa tidak ada keseriusan untuk mencari Harun Masiku dan menjadikan kasus ini digoreng-goreng kepada Sekjen PDI Perjuangan, kepada PDI Perjuangan. Negara saja tidak mungkin kalah kepada Harun Masiku. Teroris atau pembunuhan berencana bisa diungkap oleh negara. Masa ini sudah 5 tahun Harun Masiku tidak ditemukan. Menurut saya tidak ada keseriusan oleh KPK untuk menemukan Harun Masiku yang menjadi tersangka utama dalam kasus ini. Itu menurut saya, itu pertama. Karena kalau kita mau kembali kepada kasus bahwa harus diungkap siapa pemberi suap dan siapa penerima suap. Penerima suap sudah divonis, sudah menjalani hukuman dan sudah bebas. Yang memberi suap adalah Harun Masiku. Nah, kami tidak ingin mengatakan bahwa kita tidak membela kasus suap di sini. Yang kami tuntut juga adalah kejelasan periksa Harun Masiku karena dialah yang mendasari dasar utama dari kasus ini. Yang kita lihat sekarang itu adalah semuanya spekulasi, katanya. Kata media sosial, kata media, kata spekulasi dan sebagainya. Kalau dalam teori hukum, prinsip hukum, ada namanya testimonium de audito. Kesaksian yang tidak langsung. Saya tidak terlalu belajar untuk bahasa Latin, tapi saya punya istilah Arabnya. Laisal khobaru kal muayana. Bahwa informasi dan kabar itu tidak seperti yang menyaksikan. Artinya kalau kembali kepada kasus ini, harusnya yang terlibat dalam kasus ini dihadirkan dan diperiksa dan dia itulah Harun Masiku. Dan sekarang yang berkembang hanyalah katanya-katanya. Termasuk juga menyebut-nyebut kasus masalah BLBI, Gajah Tunggal. Mohon maaf, Kak Irma, kalau Anda mau bertanya soal Gajah Tunggal, sebaiknya nanya kepada Ketua Dewan Pembina PSI yang sangat mengenal Gajah Tunggal. Buka aja sekarang. Kemudian saya ingin menjawab persoalan tadi, kenapa Harun Masiku yang nomor 5 itu dijadikan sebagai PAW oleh Partai PDI Perjuangan pada tahun 2019. Karena itu berdasarkan fatwa Mahkamah Agung nomor 57P/HUM/2019 halaman 69 bahwa yang berhak untuk suara untuk caleg yang sudah meninggal waktu itu adalah Nazaruddin Kimas, itu yang menentukan adalah partai. Dan partai punya hak untuk memberikan kepada siapapun, termasuk seperti
kasus Kaisang yang baru menjadi 2 hari anggota PSI, kemudian menjadi ketua umum, itu adalah hak internal partai itu sendiri, dan itu menjadi urusan pertanggungjawaban partai yang sudah dikomunikasikan di internal. Sekjen tidak berhak untuk menentukan siapa caleg, siapa PAW, tapi berdasarkan rapat DPP di situ. Itu hak partai, tapi ada tambahannya. Suara yang terbanyak setelah yang meninggal, atau suara terbanyak yang untuk menggantikan. Jadi bukan cuma hak partai di situ. Baca fatwa Mahkamah nggak seperti itu bunyinya. Berikutnya kalau segera kembali, tetaplah di Rakyat Bersuara. Itu cuma hak partai. Akhirnya jadi kemana-mana kaitan kasus antara Mas Hasto, kemudian Harun Masiku jadi melebar kemana-mana. Ya inilah memang hukum itu berjalannya oleh kekuasaan atau politik gitu. Karena kalau tidak dijalankan oleh kekuasaan, pasal pencurian ya hanya pasal pencurian gitu. Nggak ada orang dipenjara karena mencuri gitu. Ya memang inilah kita akui memang politik dan hukum itu berkelindan. Ya enggak apa-apa, ini menjadi dinamika, menjadi gizi, menjadi vitamin, dan inilah proses. Kalau saya menyitir Tengku Maimun Tuan Mat itu Ketua Mahkamah Agung Perempuan di Malaysia hari ini tadi mengatakan bahwa perjalanan hukum itu menunjukkan kemajuan bangsa gitu, dan sarana masyarakat melihat pemerintahannya gitu. Jadi ini yang memang harus berproses itu gitu. Jadi saya senang-senang aja proses ini, dan saya sebenarnya kecewa juga dengan teman-teman PDIP terutama yang di DPR gitu, Pak Guntur Romli. Ketika saya berjuang ingin menyatakan di Mahkamah Konstitusi bahwa pansel dan yang berwenang menyerahkan kepada DPR itu adalah Presiden Pak Prabowo, karena di putusan MK sebelumnya mengatakan begitu 112, itu enggak ada yang bersuara, dan bahkan teman-teman PDIP yang di Komisi 3 juga ikut milih, dan saya yakin ikut milih 5 orang itu gitu. Maka saya kalau sebagai orang rasanya pernah jadi koordinator lapangan TPDI Jawa Tengah tahun 1996 gitu, tim membela demokrasi Indonesia, saya ingin mengadu ke Mahkamah Partai PDIP untuk memberikan teguran lah paling tidak. Mestinya kan mereka menolak itu untuk memilih calon-calon yang disodorkan oleh pansel dari zaman Pak Jokowi itu gitu, dan itu tidak dilakukan. Saya kecewa itu. Jadi ketika saya berjuang untuk membuat pimpinan KPK itu lebih legitimate, tapi kemudian ternyata teman-teman anggota DPR Komisi 3 yang dari PDIP tidak menyuarakan itu, bahkan ikut memilih. Pada saat itu? Iya, pada saat itu mestinya paling nggak abstain lah gitu kan. Tapi ikut memilih, dan yang milih 5 orang itu nggak enak betul rasanya. Itu saya kok sendirian terus gitu. Tapi ya udah, sekarang mereka berkelahi, ya saya kompor-kompori aja begitu, malah bagus gitu kan. Dan seperti tadi siang saya juga kalah pra-peradilan menginginkan Harun Masiku disidangkan in absentia gitu. Dan itu ya sudah saya hormati. Sebenarnya saya menginginkan daripada ini sejak bahkan Januari saya sudah pra-peradilan supaya tidak digoreng pemilu Maret 2024 itu, untuk minta disidangkan in absentia, dan itu masih ditolak oleh KPK dengan alasan ini tidak menyangkut kerugian keuangan negara. Makanya akhirnya dibalik, loh kan tidak ada kerugian keuangan negara juga ngapa dikejar-kejar. Nah hari ini juga tadi juga masih ditolak. KPK mestinya tanpa harus saya gugat pun menyidangkan Harun Masiku sidang in absentia. Nah soal nanti apakah dibarengkan dengan Pak Hasto itu lebih baik supaya saling bersinergi begitu antara saksi segala macam, karena pengadilan kita itu kan menganut azas murah, cepat, dan sederhana. Nah ini kalau nanti nunggu Harun Masiku disidangkan nanti kalau udah ketemu, ya kalau ketemu. Kalau nggak ketemu daluarsanya hanya 12 tahun. Ini sudah tahun ke-6, sudah separuh loh. Jadi ini bagian dari proses memang kritik kepada KPK untuk menegakkan hukum yang benar, yang mendatangkan keadilan, termasuk mestinya hadir hari ini untuk menjelaskan pada masyarakat gitu. Tapi mereka pasti diundang nggak datang gitu kan, pasti begitu alasannya. Oh tidak ingin menjawab. Justru ini salah, karena mestinya proses pendidikan hukum dan penyuluhan hukum masyarakat itu di sini. Dan justru memanfaatkan momen, mereka harusnya itu kan datang ke media-media menjelaskan, oh begini loh perkaranya. Meskipun memang ada batasan-batasan, dan itu sudah disampaikan dulu. Yang paling bagus itu misalnya Pak Johan Budi, mampu mengimprove gitu kan, selalu hadir ketika jadi jubir untuk menjelaskan ini itu, tapi juga tidak mempengaruhi penyidikan dan tidak membuka rahasia penyidikan gitu. Jadi inilah yang saya kritik juga KPK, meskipun juga satu sisi juga kita bela begitu. Tapi dalam misalnya begini, Patra tadi tentang putusan-putusan, saya juga mengingat putusan pra-peradilan saya kasus Senturi itu jelas perintah untuk melanjutkan perkara Senturi.
untuk terdakwa yang lain. Bahkan itu ya meskipun ultra petita sedikit itu, tapi itu memang sesuai permintaan saya. Menetapkan tersangka Budiono dan kawan-kawan, termasuk ada yang sekarang masih menjabat segala macam. Nah, pada posisi itulah mereka ketika saya desak, putusanku pra peradilan harus dijalankan. Loh, kan tidak setiap putusan itu mengikat pada putusan yang lain. Nah, tapi juga tadi Pak Trajen, putusan kemarin apakah mengikat pada putusan? Enggak juga, karena memang hukum kita tidak mengikat itu. Ada pengembangan perkara, ada juga pada posisi yang nanti istilahnya bukan jurisprudensi yang fix kita itu, tidak mengikat untuk perkara-perkara lain. Memang begitu. Jadi ya beberapa persoalan bahwa KPK memang banyak kekurangan, ya kita cintai, kita kawal. Dan ini pun saya juga mengharapkan segera dibawa ke pengadilan aja. Sekali lagi saya mengatakan bahwa kalau nanti itu justru perkara Pak Harun masih perkara Pak Hasto ini mangkrak, nanti pasti tujuannya politik. Kemarin aja tidak ditahan, karena politik, karena Bu Megawati pidatonya sudah memuji Pak Prabowo. Kan nggak enak kayak begitu gitu. Ya. Padahal saya ingin ya udah politik aja sebagai kembang bunga gula-gula aja, bahwa kita fokus hukum, kita dorong untuk diproses. Kalau nanti pra peradilan dikabulkan, ya sudah. Berarti alat buktinya tidak cukup. Kan gitu kan? Itu saya senang-senang aja pada posisi itu, nanti kita tunggu proses pra peradilan itu. Tapi kan sebenarnya saling berhubungan antara hukum dan politik. Justru itu, makanya saya tetap menghalalkan itu. Gitu. Nah, misalnya dalam pengertian ini, tadi yang katanya 9 KPK kalah, 10 dong, tambah saya pernah menang kan gitu kan. Nah, dari sisi tersangka memang 9. Dan 2 terakhir misalnya dalam kasus Pak Edi Haryat, itu memang hanya pernyataan soal 1 aja. Tidak diperiksa sebagai saksi sebelum penetapan tersangka. Oke, terus saya ketika Paman Birin, Sabrin Nur, itu saya sudah teriak-teriak sejak awal. Kalau memang dia bukan dari OTT, periksa dulu sebagai saksi untuk menjadikan tersangka. Ya. Mereka ngotot yakin, setelah kalah nyalahkan hakimnya. Itu. Jadi ini mudah-mudahan nanti kalau ini benar kemarin pernyataannya bahwa Pak Hasto itu dari 2 sprindik itu 1 belum diperiksa sebagai saksi dan nanti kalah lagi gara-gara itu, ya masa Kerbau aja katanya tidak pernah masuk lubang 2 kali, ini 3 kali loh KPK itu. Jadi ini yang saya pada posisi tetap membela KPK, tetap mencintai KPK dengan cara saya. Gitu. Nah, pimpinan KPK banyak yang mabuk gitu. Misalnya saya dulu urusan helikopter aja saya bongkar pertama kali, saya mengatakan saya mencintai KPK dengan cara saya supaya tidak istilahnya merasa terbang di langit. Saya bawa ke bumi lagi gitu. Nah, itulah yang proses-proses ini, bahkan sebenarnya saya ingin maju ke Mahkamah Konstitusi untuk kekebalan pimpinan KPK. Sama dengan jaksa itu kebal, tidak bisa diperiksa tanpa izin tertulis dari Jaksa Agung. DPR juga gitu, ada kekebalan. Di Mahkamah Hakim pun juga ada begitu. Dan saya ingin datang ke Mahkamah Konstitusi meminta kekebalan terhadap KPK supaya juga tidak bisa diperiksa ketika menjalankan proses sidangnya, proses menjalankan tugasnya. Kalau ada perkara lama ya nanti tunggu setelah selesai gitu. Masih. Baik, ada imunitas di sana. Ya, Bang Bonyamin, karena menyebut pidato Ibu Megawati Soekarno Putri, saya harus memberikan klarifikasi bahwa tidak ditahannya Mas Hasto Kristianto itu tidak berhubungan sama sekali dengan pidato Ibu Megawati, karena dalam pidato Ibu Megawati itu jelas bahwa terima kasih itu atas tindak lanjut yang dilakukan oleh Presiden Prabowo terkait pencabutan MPRS nomor 33 tahun 1967. Dan kalau kita bicara kepada kasus Mas Hasto nggak nyambung. Kalau kita baca data ada 40 orang lebih yang sudah menjadi tersangka KPK dan itu tidak ditahan. Pertanyaannya, kenapa harus menahan Mas Hasto? Dia tidak akan melarikan diri, dia tidak akan mengulangi perbuatannya, dia tidak akan menghilangkan barang bukti karena kejadiannya sudah 5 tahun yang lalu. Kenapa mau menahan? Ya kan? Kemudian dihubungkan dengan pidato Ibu Mega, itu jelas tidak nyambung. Lagi-lagi ini soal spekulasi. Kenapa? Karena KPK nggak hadir hari ini untuk mempertanggungjawabkan penetapan tersangka kepada Mas Hasto Kristianto. Ini bukan main-main loh status tersangka. Ini kepada Sekjen PDI Perjuangan, pemenang pemilu yang dipilih oleh 25.300.000 lebih Indonesia. Main-main KPK sekarang ini. Kalau Sekjen pemenang pemilu bisa dibegitukan, bagaimana dengan Sekjen-Sekjen partai yang lain? Ketika kita serius dengan pra peradilan, mereka nggak datang. Alasannya menurut Mas Bonyamin klise.
Dan kita sayangkan kenapa KPK tidak pernah datang pada sidang pertama. Padahal mereka begitu yakin mentersangkakan seseorang. Katanya punya bukti. Di mana bukti situ? Sekarang kan mau kita uji. Jangan main-main loh. Mas Hasto ini ditersangkan 1 hari sebelum Natal. Harusnya dia misa malam Natal, nggak misa. Harusnya Natalan tenang bersama keluarga, dia dikadut tersangka. Jadi ini nggak main-main. Ini terkait dengan partai pemenang pemilu yang dipilih oleh puluhan juta orang Indonesia. Dan jangan bermain-main dengan kasus hukum hanya untuk persoalan-persoalan yang di situ kami yakin masalah politik di situ. Makanya kita tagih kerusuhan KPK. Apa benar mereka memiliki bukti-bukti yang sedemikian rupa? Mereka klaim kemudian menetapkan Mas Hasto sebagai tersangka. Kemudian ketika kita tagih dalam pra-peradilan, mereka tidak datang. Dengan tidak ada alasan, hanya ngirim surat, ngirim utusan pun tidak mereka lakukan. Yang bagi kami itu terkesan sangat tidak menghormati. Bukan begini Pak Guntur Romli, tadi maksud saya kan ini kemudian ada yang menganalisa begitu gitu. Jadi bukan analisa saya. Ya kalau analisa menurut Anda salah jangan dikutip Mas Bonyamin itu. Justru ini menjadi tidak enak ada yang menganalisa begitu. Kan gitu. Jadinya gara-gara tidak ditahan itu karena pidatonya. Terus ada yang menganalisa juga. Oh loh terima kasih kok kepada Pak Prabowo. Kalau itu terima kasihnya kepada presiden sebelumnya. Saya tidak ingin nyebut lagi. Jadi Anda keliru. TAP MPR itu dicabut oleh MPR bukan oleh presiden. Makanya keliru itu lagi. apa hubungannya gitu dengan Pak Prabowo? Kan aja juga yang analisa begitu. Menindaklanjuti Gitu sebagai pemerintah eksekutif untuk pelurusan sejarah dan pengembalian hak-hak itu adalah pemerintah eksekutif. Ini kan bukan bagian MPR. dari proses politik yang mengikuti gitu loh. Jadi proses inilah yang bahasa saya proses KPK ini gitu loh. Sekali lagi tetap kita dukung KPK menegakkan hukum yang benar. Itu maka kita kritisi dengan dalam bentuk apapun. Kalau dari saya korban, tetap akan konsisten. Perkara mangkrak, perkara yang berlarut-larut atau yang layak jadi tersangka dari pengembangan tidak diproses, maka pasti akan saya gugat gitu. Jadi ini proses-proses yang harus kita hormati. Boleh tanya, apa yang menjadi latar belakang Pak Bonyamin untuk meminta Harun Masiku diadili in absentia. Ini menarik nih, apa Pak? Ya kan di Undang-Undang Pemberantasan Korupsi itu disebut dan Undang-Undang KPK pasal 8 atau berapa itu memang bagi terdakwa yang tidak bisa dihadirkan. Kan ada 2 itu, KUHAP juga ada juga. Yang tidak bisa dibawa sidang, ya disidangkan tanpa kehadiran terdakwa. Nah ini yang saya maksud Pak Davi. Begitu ada permintaan misalnya, Harun Masiku karena dia sudah lama tidak tertangkap, maka kita harus cari dong. Ini paten ini idenya. Walaupun di dalam undang-undang memang dibilang kalau in absentia ini kaitannya untuk yang kerugian kan. Itu kan itu hanya di penjelasan. Itu kan penjelasan itu kan salah satunya. Iyalah, maksud saya kan begini nih dasarnya pemikirannya. Ya, kalau memang mau dituntaskan. Kaitannya dengan perkara suap, ya kan? Kaitannya dengan apa yang disebut dengan fakta-fakta, ya kan? Maka yang diadili itu sebenarnya Harun Masiku dalam perkara ini loh. Maka ketika orang bilang bahwa adili in absentia, kalau Pak Bonyamin bilang dia mencintai KPK dengan caranya sendiri, saya bilang saya mencintai negara hukum. Dengan caranya sendiri. Bang Patra, biar paten kita break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali. Pemirsa, akhirnya kita tiba di penghujung Rakyat Bersuara. Sebelum saya mulai ke narasumber yang lain, saya ke Bang Martin tadi dengan gagasan Bang Boy menghadirkan Harun Masiku secara in absentia dalam persidangan. Tanggapan Anda? Ya, saya pikir itu alternatif yang baik ya. Namun kan sekarang dari hasil pekerjaan KPK yang akhirnya outputnya adalah penetapan tersangka terhadap Pak Hasto ini kan ada hal yang harus dikerjakan lagi, yaitu terkait perkaranya Pak Hasto. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah apakah memang harus Harun Masikunya dulu yang diadili baru Pak Hasto? Atau seperti apa gitu ya. Sayangnya ketentuan hukum pidana kita tidak ada mengatur seperti itu.
Mas Davi. Makanya tadi ketika Bang Patra sampaikan apabila ada advokat yang yakin gitu ya dan percaya bahwa dalam penetapan tersangka sudah ada 2 alat bukti, itu kurang baca. Ya saya bukan kurang baca, tapi karena baca undang-undang, syarat untuk menetapkan tersangka itu ada bukti permulaan yang cukup. Putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan bukti permulaan yang cukup itu adalah 2 alat bukti. Jadi bukan karena saya kurang baca, tapi karena saya baca undang-undang. Makanya saya percaya. Nah, yang jadi soal kan sekarang adalah di dalam alat bukti yang KPK gunakan untuk menetapkan Pak Hasto itu kan ada keyakinan KPK ya terhadap 2 hal. Hal pertama adalah adanya perbuatan bersama-sama melakukan suap, dan yang kedua adalah perkara obstruction of justice. Dalam tayangan yang lain Bang Patra kemarin saya lihat mengatakan perkara ini tidak logis. Karena tidak ada tersangka yang menjadi tersangka obstruction of justice di dalam perkara yang tersangka utama adalah dia. Saya jawab Bang, ada Bang. Suaminya klien Abang. Bapak Ferdi Sambo itu tersangka juga sebagai tersangka obstruction of justice. Jadi itu satu ketidaklogisan yang menurut Bang Patra hari ini saya bantah. Sehingga saya harus sampaikan nih Bang, belum juga ada peraturan perundang-undangan yang mengatakan apabila perkara sudah diputus, lalu apabila ada satu terdakwa yang masih jadi buron, dan ketika ditelusuri oleh penyidik ternyata ada bukti yang bisa menyangkutkan bukti itu terhadap tersangka yang lain, maka tersangka yang lain ini tidak boleh diadili. Belum ada peraturan perundang-undangan ataupun kitab undang-undang hukum pidana kita dalam hukum acara itu yang mengatur demikian. Sehingga dalam hukum itu kalau tidak ada ketentuan yang mengatur, ya dibolehkan. Mau tafsir apa segala macam itu nanti di meja persidangan. Tapi tetap Bang sama, saya advokat, semangatnya sama. Kita membela orang, ya kita menghargai dia punya hak asasi manusia. Oleh karena itu ada lembaga pra-peradilan. Sudah benar, uji di sini. Karena memang jangan sampai juga nanti ternyata keyakinan saya juga salah gitu terhadap KPK. Ternyata yang benar nanti alat buktinya nggak ada itu perkara yang bisa terkait bukti yang bisa menyangkut Pak Hasto terkait suap dan obstruction of justice. Nah kalau nggak ada kan berarti kan KPK ini hutang permintaan maaf sama Pak Hasto dan harus dikembalikan harkat martabatnya. Nah tapi dalam posisi saat ini saya sebagai warga negara ya dan sebagai praktisi hukum tetap menghargai yang namanya undang-undang dan juga KPK. Demikian terima kasih. Baik. Nah, Bang Emrus, silakan. Baik, ada wacana kita in absentia ya diadili. Saya tidak setuju. Karena pusat persoalan itu adalah Harun Masiku. Dalam konteks kalau kita lihat di pengadilan, kan orang tersangka terdakwa itu juga didalami. Diberi kesempatan untuk membela dirinya. Kalau dia tidak ada di situ lalu divonis apapun vonisnya, sangat tidak baik. Jadi justru yang paling utama adalah temukan Harun Masiku. Pertanyaan saya, sebesar itu lembaga KPK dengan menggunakan dana negara yang punya pengaruh sangat luar biasa, masa seorang Harun Masiku tidak bisa ditangkap? Kalau kita bicara kritikal, walaupun masih perlu pembuktian, jangan-jangan itu dipelihara masalah ini sehingga 5 tahunan diangkat lagi. Jadi KPK harus independen, harus profesional. Seperti dikatakan oleh juru bicara tadi. Tapi terbukti tidak profesional juga. Karena orang sudah meninggal dipanggil. Itu pelanggaran hak ajasi. Terus terang, ketika dipanggil orang yang sudah meninggal, yang menjadi beban psikologis, beban di tengah masyarakat, hukuman sosial adalah keluarganya. Pertimbangkan itu. Gitu loh. Masa misalnya saudara saya yang sudah meninggal misalnya dipanggil. Beban nggak bagi kita? Ini harus dipertimbangkan. Tidak boleh kita berpikir mekanistis. Yang terakhir saya mau katakan bahwa perlu menurut saya sistem rekrutmen komisi KPK kita evaluasi. Kenapa? Karena sepanjang itu diputuskan melalui proses politik. Panselnya diputuskan oleh presiden melalui dia jabatan politik. Sepanjang itu tidak bisa dilepas pengaruhnya, buktinya. Saya mau buktikan bahwa eksekutif mempengaruhi KPK. Bukankah Jokowi pernah memarahi ketua KPK? Itu bukti intervensi. Itu yang baru diungkap. Yang tidak terungkap bagaimana? Jadi oleh karena itu perlu dievaluasi.
supaya tidak dibawa eksekutif atau prosesnya tidak melalui keputusan politik yang saya tawarkan. Belum tentu yang terbaik. Kenapa bukan perwakilan-perwakilan organisasi keagamaan mewakili, dikirim mereka putra-putri terbaiknya masuk di KPK. Jadi lepas daripada kekuatan politik. Demikian. Oke, baik. Bang Yudi, silakan komentar. Ya, karena penutup ya, bagi saya hukum harus ditegakkan walaupun langit runtuh ya. Bahwa semua nanti teka-teki ini akan terjawab di sidang pra-peradilan, karena memang KPK tentu tidak akan membuka ya penyidikan yang mereka lakukan, apa saja yang mereka temukan dan alat bukti apa, berbicara seperti apa. Jadi kita lihat, dan saya masih yakin, sekali lagi masih yakin bahwa apa yang dilakukan oleh KPK sudah sesuai dengan prosedur hukum dan ini adalah penegakan hukum. Begitu Mas. Oke, Mas Yudi masih yakin. Bung Patra, silakan. Kalau Pak Guntur tadi, oke, Bang Boy dulu, silakan. Keluar dalil, saya juga bisa menyatakan Laisa Kamis Harun Masiku Sayun itu. Sebenarnya ini dalil, saya tidak Laisa Kamis Liki Sayun, tapi itu artinya tidak ada makhluk yang menyerupai Harun Masiku di Indonesia ini. Bahkan keberadaannya pun ada hadiah 8 miliar. Dan dari saya adalah iPhone seri terbaru. Jadi saya menghimbau Harun Masiku untuk memunculkan diri, mendatang diri. Dan saya bersedia jadi lawyer Anda. Meskipun memang saya sebenarnya menolak kasus korupsi apapun untuk jadi lawyernya. Tapi khusus untuk ini saya bersedia jadi lawyernya. Bersedia untuk ya? menghadapi persidangan. Paling-paling kena maksimal 2 tahun. Saya usahakan 1 tahun. Dan kemudian menikmati 8 miliar dan iPhone seri terbarunya. Makasih. Baik, Bang Patra, silakan. Terima kasih Pak Davi. Jadi sekarang kita sudah dalam proses pengajuan permohonan pra-peradilan. Di dalam permohonan itu salah satunya dalil yang diajukan oleh Pak Hasto melalui kuasa hukumnya adalah penetapan tersangka terhadap Pak Hasto tidak didasari dengan adanya alat bukti permulaan yang cukup. Tidak didasari 2 alat bukti. Nah, mengapa itu mau kita sampaikan? Kalau isinya hanya keterangan-keterangan yang dianggap bukti baru, maka di dalam hukum acara itu keterangan-keterangan itu tidak memiliki nilai pembuktian kalau dia tidak dipersandingkan dengan alat bukti yang lain. Dan ini perkara suap. Ini perkara memberikan sesuatu di mana secara tegas dalam putusan sebelumnya dinyatakan bahwa uang tersebut berasal dari Harun Masiku. Di dalam persidangan juga disampaikan bahwa tidak ada bunyi, tidak ada kaitan, tidak ada yang namanya keterlibatan Pak Hasto. Maka valid kita tanyakan apa alat bukti yang digunakan oleh KPK dalam menetapkan Pak Hasto sebagai tersangka. Tentu masyarakat mau melihat nih. Dan saya dalam kesempatan ini Pak Davi, kita juga minta nih doa masyarakat seluruh Indonesia. Ya, bahwa hakim yang memeriksa dan mengadili ini betul-betul hakim yang punya hati nurani. Betul-betul hakim yang betul melihat nanti dalam persidangan. Betul-betul hakim yang akan mampu memberikan keadilan. Karena dalam satu ajaran kita bisa hidup tanpa kebaikan. Tetapi kita tidak bisa hidup tanpa keadilan. Ya, jadi mudah-mudahan putusannya nanti sesuai apa yang kita mohonkan. Bahwa penetapan Pak Hasto selaku tersangka tidak sah. Itu saja. Makasih. Pak Irma, silakan. Iya, jadi kan sama juga mengharapkan agar KPK kalah ya kan. Tadi sudah ya. Jadi ini kan masalahnya kita ini jangan juga menyempitkan arti dari korupsi yang selama ini disesatkan hanya sebagai kerugian negara saja. Bahwa akar dari korupsi itu ada 2, yaitu conflict of interest sama abuse of power. Nah 2 hal itu adalah hal yang pertama kali dicermati. Anda di KPK pasti tahu bahwa itu berhubungan dengan kuasa seseorang
yang bisa telepon membebaskan seseorang, apakah dia koruptor, apakah dia kriminal, atau mengurangi hukuman, ya kan? Jadi tanpa terlibat uang pun yang namanya power itu bisa membuat orang yang harusnya dihukum menjadi tidak dihukum. Atau sebaliknya. Jadi dalam hal ini memang kita mengetahui banyak kelemahan KPK. Tapi KPK itu tidak mungkin menjadi kuat tanpa dukungan dari masyarakat, dari Anda-Anda sekalian. Yang namanya korupsi itu adalah organized crime. Artinya extraordinary crime yang tidak ada kwitansinya, tidak ada tanda terimanya. Bahkan saksinya pun biasanya tidak berani angkat suara. Kecuali di antara mereka bertikai, kecuali ada perebutan kekuasaan. Nah, dengan mengetahui bahwa dasar dari korupsi itu adalah bersama-sama dan sebagai sebuah organized crime, maka nggak bisa dilihat dari hanya satu perkara saja. Selalu berkaitan dengan yang lain. Apa yang harus dilakukan KPK ketika sudah membuka satu kasus? Yaitu mengungkap modusnya bagaimana. Kenapa bisa menjadi seperti ini? Kan sekarang rakyat bertanya-tanya, kenapa sih negara ini heboh sekali hanya gara-gara seorang Harun Masiku. Tetapi ada kaitan di belakangnya yang menjadikan motif ataupun modus dari korupsi ini bisa dicegah di kemudian hari. Kalau tidak terulang lagi. Dan ketika KPK dikalahkan terus di pra-peradilan, maka kepercayaan publik itu akan menjadi sangat menipis. Nah, ketika kepercayaan publik tidak ada, bagaimana harapan kita untuk memberantas korupsi ini bisa menjadi lebih baik? Tidak ada negara yang maju. Kita ini kan, ini pemerintahan Pak Prabowo ini mau menuju ke Indonesia Emas 2045. Menjadi negara yang berkibar atau maju. Salah satu dari syarat negara maju itu adalah pemberantasan korupsi, penegakan hukum. Jadi dalam hal ini saya minta kalau kita juga harus mengkritisi KPK, tetapi juga mendukung. Jangan hanya sekedar menyalahkan. KPK sendiri dipilih oleh anggota DPR. Kalau KPK itu bisa memiliki kekuatan yang seperti dicanangkan pada awalnya, tidak akan jadi seperti ini. Tentu saja ada intervensi politik. Tentu saja ada yang bisa angkat telepon dan memberikan perintah bahkan kepada KPK sekalipun. Bagaimana supaya hal itu tidak terjadi? Kenapa? Agar uang rakyat, agar juga demokrasi tidak terluka, agar kita tidak semakin terbebani. Kenapa? Karena yaitu koruptor ataupun orang-orang yang menggunakan kekuasaannya untuk korupsi itu membuat yang miskin menjadi semakin miskin. Jadi saya pikir kita harus melihat itu dari sisi yang lebih luas. Kalau ada kasus korupsi, ada apa di belakangnya? Pasti ada segerombolan orang yang terlibat. Tidak mungkin hanya satu saja. Kalaupun ada satu saja itu menjadi kambing hitam. Terima kasih. Pak Irma. Mas Gufron, silakan. Sebagai penutup, saya menyampaikan 3 hal. Pertama soal kepercayaan dari Bang Martin tadi. Bagi saya yang 100% boleh kita percaya adalah Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju, Bang. Kita percaya kepada konstitusi, kita percaya kepada undang-undang, tapi kita jangan pernah percaya kepada pelaksanaan undang-undang. Kita harus kasih diskon. Apalagi kita bicara soal rekam jejak. Beberapa kali KPK kalah dalam pra-peradilan. Menunjukkan apa? Bahwa KPK tidak cermat dalam menetapkan tersangka. Ini kita bicara soal rekam jejak. Soal bela KPK, saya pembela KPK. Cicak buaya, saya pembela KPK. Tapi kita harus sadar KPK itu sekarang sudah berubah. Jokowi saja bisa berubah, masa KPK tidak berubah? Seperti misalnya contoh yang disampaikan oleh temannya Bang Yudi ini, Bang Ronald. Bahwa di situ ketika KPK era Firly itu katanya rentan dengan intervensi. Pertanyaan saya, memang KPK era Pak Setio ini tidak rentan intervensi? Dia polisi, bintang 3, polisi aktif, secara kepangkatan di bawah Kapolri. Kan ini kan Firly jilid kedua sekarang. Kalau dia mau bicara soal independen harusnya mundur dari polisinya dan menjadi ketua KPK secara independen. Kalau tidak mau dianggap sebagai dia adalah Firly jilid kedua atau ditetapkan oleh Jokowi. Itu. Yang kedua adalah persoalan terkait dengan masalah seperti Bang Bonyamin tadi.
Tidak ada yang katanya seperti Harun Masiku. Ada Mas. Namanya Kirana Kotama, buronan KPK dari tahun 2017. Dia suap 188.000 dolar. Dengan uang kurs 16.000 sekarang sama dengan 3 miliar. Kata siapa nggak ada yang lebih lama dari Harun Masiku? Atau seperti Edi Tansil. Bagaimana negara kalah mengejar buronan seperti Edi Tansil. Jadi jangan menganggap bahwa Harun Masiku ini soal satu-satunya. Tidak. Dan kasus Mas Hasto, dia bukan penyelenggara negara. Dia bukan pejabat publik. Tidak ada kerugian negara dalam kasus ini. Dan mari kita kembali kepada jati diri KPK kenapa didirikan adalah untuk membongkar kasus-kasus besar. Kak Irma tadi bilang masalah organized crime. Jokowi baru dinobatkan sebagai finalis nomor 2 OCCRP, korupsi dan juga organized crime. Dan di situ harusnya penegak hukum melakukan tindakan. Ubaidillah Badrun sudah 5 kali bolak-balik ke KPK melaporkan ada dugaan korupsi, kolusi, nepotisme keluarga Jokowi. Ada Bobi, ada yang namanya siapa Gibran, kemudian juga namanya Kaisang. Kemudian nama Bobi dan Kahiyang disebut sebagai fakta pengadilan dalam sidang soal izin tambang. Kenapa tidak ada pengembangan? Kenapa tidak ada kelanjutan? Almarhum Bang Faisal Basri menyebut bahwa Bobi Nasution diduga terlibat penyelundupan biji nikel yang merugikan kerugian negara ratusan triliun. Itu kemana KPK? Kenapa Pasti kok hanya yang nanti saya gugat pra peradilan KPK itu yang saya dari Pak. sebutkan tadi. Mari kita kembali ungkap korupsi yang besar-besar. Ya ini permintaannya Pak Guntur Romli ini pasti saya teruskan. Saya akan gugat perkara-perkara itu. Nanti kita tunggu aksinya Bang Boy. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir bersama kami. Pemirsa, terlepas dari banyaknya isu dan kontroversi yang beredar, keadilan harus dijunjung tinggi dan dibuktikan secara transparan. Publik juga menanti komitmen pemberantasan korupsi dan suap secara menyeluruh tanpa intervensi dari invisible hand. Akhir kata saya Davi Pratama. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.